Setelah pensiun, kalian bisa fokus pada diri sendiri, bersantai, dan melakukan yang disukai. Tapi ada kalanya, waktu bersantai akan terganggu oleh anak-anak kalian yang juga ingin istirahat dan bersantai dari anak-anak mereka. Menjadi seorang nenek memang berat, apalagi jika anak-anak kalian menitipkan cucu kalian. Mungkin kita bisa habiskan waktu bersama. Kalian harus mengawasi anak-anak seperti Ivy. Masa muda dirasakan ketika muda, dan anak-anak muda butuh pengawasan. Ivy tidak memakai pakaian hangat. Dia butuh bantuan. Nenek Ruby langsung membuatkan Ivy sweater baru. Dan Nenek Kylie membantunya memilih rok yang lebih pantas. Ivy tidak suka penampilan barunya. Tapi para nenek sedang berlomba. Dan tidak ada yang bisa menghentikan. Pakaian Ivy semakin lama berlapis-lapis tanda cinta dari para neneknya. Para neneknya berteman sangat akrab sebelum Ivy lahir. Dan sekarang mereka memperebutkannya. Nenek Kylie membuat Ivy merasa seperti di rumah. Kylie juga paham teknologi terbaru. Banyak kegiatan yang dikerjakan bersama. Nenek Ruby benar-benar iri. Dia harus memenangkan kompetisi itu. Ruby memang sudah tua, tapi punya selera humor yang bagus. Dia akan menjahili saingannya. Lihat bagaimana Kylie akan mengajari Ivy tanpa kacamatanya. Dia memilih waktu yang tepat saat Ivy mengerjakan PR-nya. Ini pasti sangat sulit. Kylie tidak bisa melihat tanpa kacamatanya, tapi dia tidak mau mengakuinya pada Ivy. Jadi dia menulis di atas meja karena mengira itu kertas. Bagus sekali Nenek Ruby. Nenek Ruby ingin menunjukkan pada Ivy pentingnya menyayangi apa yang ada di sekitar. Dia menggunakan burung ini untuk menjelaskan maksudnya. Tapi Ivy tidak tertarik tentang itu dan dia langsung pergi begitu saja. Kali ini Nenek Ruby kalah. Lihat, Nenek Kylie lebih menyenangkan. Dia menyukai barang-barang modern dan dia mahir menggunakannya. Makan dengan benar adalah kunci untuk tetap sehat. Apakah anak-anak akan makan tanpa nenek mereka? Ruby baru membuat bubur gandum untuk Ivy. Tapi Kylie datang ke dapur. Hak sepatu nenek Kylie patah dan dia butuh lem. Dia menemukan bubur gandum yang dibuat oleh Ruby. Kylie tidak mau makan bubur gandum. Dia menggunakannya sebagai lem. Resep apa yang digunakan oleh Ruby? Bubur gandumnya sangat lengket. Ini cukup kuat untuk menahan lukisan berat di dinding. Aku mau menjahili Ruby juga. Tanda pecundang ini juga tetap menempel. Tapi saat Ivy masuk ke dapur, mangkoknya sudah kosong. Tidak seperti Ivy, Ruby senang melihat mangkoknya sudah kosong. Para nenek sedang bertarung. Mereka harus tetap siaga. Karena musuh mereka akan bisa bergerak kapan saja. Ruby langsung mengambil keuntungan saat Kylie sedang tidur siang. Kali ini, Ruby memakai gerakan ikoniknya. Dia menjerat Kylie dengan jaringnya. Dan begitu perangkapnya siap, dia akan membangunkan Kylie. Percobaan yang bagus, tapi Kylie sama sekali tidak terganggu. Dia punya seorang pelayan. Jika dia tidak bisa berdiri dari kursi, kursinya bisa berdiri bersamanya. Itu baru berkelas. Menjadi orang tua sangat berat. Pinggang Ruby sakit. Tapi tidak dengan Kylie. Dia selalu rutin dipijat dan merasa sangat segar. Tidak seperti saingannya yang kaya, Ruby tidak mampu membayar terapis pijat. Tapi dia punya alternatif. Dia menghubungi polisi. Dan mencuri borgol petugas. Sekarang dia harus digeledah. Itu sama seperti dipijat, ya kan? Ide yang sangat kreatif, Nenek Ruby. Tulang
punggungnya terasa lebih baik. Sesuatu yang suka dilakukan Ruby adalah berkebun. Dia ingin menurunkan rasa cintanya pada tanaman ke Ivy. Tapi Ivy tidak tertarik. Mungkin karena masih muda dan hobi Kylie lebih menyenangkan. Dia menyiapkan semua kebutuhan spa mereka. Jadi Ivy ingin bergabung dengan Kylie. Akan sulit bagi Ruby untuk mengalahkan Kylie. Dia bisa mengambil perhatian cucunya. Jadi dia suka produk kecantikan ya. Kita lihat reaksinya saat sampo-nya ini sudah berubah menjadi pupuk. Ruby bereaksi berlebihan. Dia membuang sampo-nya dan efeknya sangat besar. Para nenek ingin mengajak Ivy piknik. Karena makan di luar ruangan sangat bagus untukmu. Mereka hanya perlu menemukan tempat yang tepat. Para nenek harus menentukan tempatnya dan menyiapkan makanan. Kylie membawa semuanya yang mungkin mereka butuhkan untuk piknik, kecuali selimut. Untungnya, tim piknik Ivy mempunyai nenek lebih dari satu. Ruby adalah juara merajut. Selimut rajutannya sangatlah lebar dan mereka bisa duduk di atasnya. Mungkin para nenek harus menggabungkan kekuatan alih-alih bersaing dan mungkin Ruby bisa mengakui selimut Kylie. Apakah ini hidup? Itu yang dipikirkan Kylie. Tapi ternyata Ruby hanya menjahilinya lagi. Menghibur Ivy sangat sulit. Mungkin Ruby tidak melakukannya dengan benar. Dia tidak bisa menemukan apapun yang bisa menghibur Ivy. Sekeras apapun dia mencoba. Ivy langsung ketiduran. Bisakah Kylie membantu dan juga gawainya? Ruby baru mendapatkan ide yang sangat bagus. Jika menggabungkan barang modern ini dengan barang kesayanganku, menjadi kursi goyang. Sepertinya Ivy akhirnya terhibur dan Ruby juga sekarang bisa bersantai. Apa kau lapar? Ruby langsung menuju kulkas, tapi kulkasnya kosong. Dia memberikan semua makanan pada Ivy. Kylie punya sesuatu untuk dimakan? Iya, sekarang dia sedang makan siang. Ini makanan Asia. Kylie ingin membaginya dengan Ruby. Tapi dia tidak mempunyai sumpit yang lain. Siapa yang peduli? Ruby bisa memakai alat rajutnya. Para nenek mempunyai waktu untuk menonton TV. Tapi remote-nya tidak ada. Remote-nya tidak ada di mana-mana. Tidak bisa menonton TV tanpa remote. Kemudian Ruby melihatnya di seberang ruangan. Jauh sekali. Dan artinya, siapa yang mengambilnya duluan, boleh untuk memilih saluran. Ambil popcorn. Ini akan jadi pertempuran di abad ini. Ada banyak yang dipertaruhkan. Ini pertarungan serius. Karena para nenek ini suka menonton saluran berbeda. Ruby berhasil sampai di garis finish. Dia sangat ingin menonton acara kesukaannya. Tapi remote-nya mati. Oh, ada seseorang yang mencuri baterainya. Seseorang? Maksudmu Kylie? Nenek Kylie ingin menulis puisi, tapi sayangnya pulpen emasnya kehabisan tinta. Tapi tintanya muncul lagi. Harusnya dia tidak mencoret-coret hasil rekam jantung Ruby. Hari ini Ruby menemui dokter. Dokter terkejut dengan kondisi vitalnya. Kondisi Kylie segar bugar. Siapa yang peduli sudah tua? Ruby ingin menari bersamanya, tapi dokter mengawasi Ruby dengan sangat ketat. Setelah hari yang panjang, kedua nenek ini butuh istirahat. Orang yang sudah tua harus menjaga kondisi. Saat para nenek sedang tidur, pencuri misterius masuk ke rumah mereka. Dia tidak mencuri uang atau perhiasan. Dia hanya mau gigi palsu mereka. Karena para kliennya juga orang yang spesial. Peri gigi yang nakal. Dia datang untuk mengambil gigi lengkap.
Dia terkejut begitu melihat gigi lengkap kedua yang terbuat dari emas murni. Kesepakatan gagal karena perdebatan mereka yang berisik. Para nenek terbangun dan mulai menyalahkan satu sama lain karena gigi palsu yang hilang. Para nenek melewati minggu melelahkan. Ivy membuat mereka sangat lelah. Jadi para nenek sangat berharap agar orang tua Ivy pulang. Ivy akhirnya kembali ke rumahnya. Sekarang para nenek bisa bersantai. Para bayi, kalian datang dari mana? Wow, tanggung jawab menjadi seorang nenek memang sangat besar. Kalian suka cerita nenek Kylie dan juga nenek Ruby? Siapa favorit kalian? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa beri suka dan berlangganan agar tak melewatkan video baru dari Trum Trum Trik.